Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman bersama saya Bunda Naluri dan kita kembali akan diskusi ringan ya tentang kesehatan ibu anak. Ya, apa kabar ayah bunda semua teman-teman semua sehat? Alhamdulillah. Teman-teman, ayah bunda, bulan ini bulan Agustus ya, seperti yang sudah Bunda Naluri cerita kemarin kita diskusikan kemarin ya bahwa sekarang ini sedang banyak sekali atau quick win dari presiden kita, yaitu salah satunya adalah cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis sudah berjalan di semua siklus usia. Yang sudah berjalan itu adalah untuk bayi, balita, dewasa, lansia gitu. Dan mulai bulan Agustus ini cek kesehatan gratis adalah launching untuk anak sekolah. Gitu ayah bunda. Jadi ayah bunda yang punya anak lagi sekolah nih baik di SD, SMP, SMA semua akan dilaksanakan cek kesehatan gratis atau malah sudah ya. Oke, mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi di sini ayah dan bunda, kenapa sih kayak gitu harus ada cek kesehatan gratis? Jadi ternyata masih ada masalah kesehatan anak usia sekolah dan remaja di Indonesia. Dimulai dari gizinya dulu ayah bunda. Jadi ternyata di masalah gizi ya, 1 dari 6 anak usia 13 sampai 15 tahun atau 1 dari 8 anak usia 16 sampai 18 tahun atau 12,1% mengalami overweight dan obesitas ya. Jadi sekarang masalahnya bukan hanya bayi balita yang kurang gizinya, tetapi ternyata anak-anak sekolah kita usia remaja 13 tahun sampai dengan 18 tahun itu 16,2% mengalami overweight dan obesitas gitu ayah bunda. Dan kemudian masalah berikutnya yang terkait dengan gizi, bahwa 1 dari 6 anak usia 5 sampai 14 tahun atau 16,3% dan anak usia 15 sampai enggak anak ya berarti remaja ya dan dewasa ya 15 sampai 24 tahun yaitu 15,5% mengalami anemia. Nah, ini yang perlu kita prihatin juga ya bahwa remaja-remaja terutama remaja putri itu kan calon ibu ya. Calon ibu kalau dari awal sudah anemia, lah nanti gimana ketika si ibu itu atau si remaja yang anemia ini nanti hamil, punya suami hamil, nah itu nanti kondisi anaknya akan lebih kurang baik dibanding seorang ibu yang tidak anemia gitu ya. Dan ternyata 2-3 dari 5 peserta didik usia 13 sampai 17 tahun itu adalah mengkonsumsi minuman berpemanis ayah bunda ya. Jadi teman-teman semua anak-anak kita ternyata berdasarkan ini ya masalah dari Kemenkes ini ya 2-3 dari 5 anak-anak siswa itu adalah minum minuman berpemanis ya atau lebih dari 1 per hari selama 7 hari. Jangankan anak-anak ya, kadang kita juga ya dalam sehari kita biasanya minum minuman yang berpemanis, entah itu teh manis atau itu kopi yang masih manis atau minuman-minuman lain yang menggunakan gula ya dan itu terjadi juga kepada anak-anak didik kita gitu ya. Itu masalah gizi ayah bunda. Bagaimana dengan masalah kebersihan diri? Ternyata hanya 1 dari 2 anak usia 10 sampai 19 tahun yang melakukan cuci tangan dengan benar ya. Cuci tangan 6 langkah ya, kita banyak belajar dari kejadian kemarin ya.
COVID, kita harus benar-benar melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah dengan cuci tangan. Masih ingat nggak cuci tangan? 6 langkah ya. Oke. Gosok telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela. Dua tangan mengunci jempol kanan dan kiri. Kuncupkan jari-jari, bilas bebas dari bakteri. Gitu cuci tangannya ya. Lah itu memang betul-betul harus kita habit ya, harus betul-betul kita ingat, sadar bahwa kebersihan diri itu merupakan tanggung jawab dari kita sendiri ya. Kemudian masalah berikutnya yaitu aktivitas fisik dan perilaku tidur ya Ayah Bunda. Jadi ternyata aktivitas fisik ya 7-8 dari 10 peserta anak didik usia 13 sampai 17 tahun tidak aktif secara fisik, yaitu minimal 60 menit per hari. Jadi paling enggak kan sehari 1 jam untuk berolahraga. Ini ternyata masih banyak anak didik kita, yaitu berarti 76,2% yang belum melakukan aktivitas fisik secara rutin ya. Dan 3-5 peserta didik tidur kurang dari 8 jam per hari. Mungkin tidak hanya peserta didik, tapi kita juga ya Ayah Bunda ya. Sudahkah Ayah Bunda tidur 8 jam sehari termasuk saya? Ya, jadi itu adalah masih masalah ya kesehatan untuk anak usia sekolah. Kemudian perilaku beresiko Ayah Bunda. Jadi 1 dari 100 anak usia 10 sampai 14 tahun merokok. Jadi anak-anak SMP, SD sudah ada yang merokok yaitu 1,2%. Mudah-mudahan jangan naik lagi atau bahkan turun. Nah, tetapi 1 dari 6 anak usia 15 sampai 19 tahun merokok Ayah Bunda. Jadi anak-anak yang masih ingin tahunya besar yaitu anak-anak SMP, anak-anak SMA, ternyata 16,7% adalah merokok. Permasalahan berikutnya adalah apa Ayah Bunda? Permasalahan berikutnya adalah kesehatan mental dan emosional ya. Jadi 1 dari 50 individu berusia 15 sampai 24 tahun mengalami depresi. Jadi angka depresinya adalah 2%. Dan 1 dari 10 peserta didik yaitu 13 sampai 17 tahun mencoba bunuh diri ya. Jadi ini juga permasalahan kesehatan mental dan emosional juga menjadi PR kita bersama Ayah Bunda dan teman-teman semua ya. Dan kemudian kesehatan reproduksi. Jadi 43.083 anak usia 19 tahun mengajukan dispensasi kawin di tahun 2023. Jadi masih banyak anak-anak yang menikah di usia dini, belum usia 19 tahun sudah mengajukan dispensasi untuk menikah. Permasalahannya apa? Permasalahannya mungkin karena sudah hamil duluan barangkali atau masalah juga ya untuk kita ya bahwa usia nikah muda masih ada ya. Jadi ini adalah sumbernya adalah dari 1 dari SKI 2023, kemudian dari data imunisasi BIAS tahun 2023, dari Badan Pengadilan Agama tahun 2023, serta dari Global School Based Student Health Survey 2023. Itulah masalah-masalah kesehatan yang ada di Indonesia, anak usia sekolah dan remaja ya, dari gizinya, dari kebersihan dirinya, dari aktivitas fisik dan perilaku tidurnya, dari perilaku beresiko, kesehatan mental dan emosional, serta kesehatan reproduksi. Nah,
Untuk itulah program hasil terbaik cepat yaitu dengan dilakukannya pemeriksaan kesehatan gratis. Ya, jadi pemeriksaan kesehatan gratis ini mengikuti siklus hidup. Dari bayi yang baru lahir 2 hari udah mulai dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis, pada balita, pada anak usia prasekolah sampai dengan usia 6 tahun, usia sekolah dan remaja yaitu 7 sampai 17 tahun, dewasa yaitu 18 sampai 59 tahun, serta lansia ya yaitu lebih dari 60 tahun. Dengan memanfaatkan 3 momentum. Yang pertama adalah cek kesehatan gratis saat ulang tahun ya. Jadi ini launching mulai 10 Februari. Ya, jadi usia di luar anak sekolah gitu ya Ayah Bunda ya. Tetapi saat ini untuk melaksanakan cek kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis tidak usah menunggu ulang tahun. Monggo silahkan Ayah Bunda, teman-teman, Bapak Ibu yang belum melaksanakan cek kesehatan gratis di puskesmas atau klinik sudah bisa melaksanakan cek kesehatan gratis tanpa menunggu ulang tahun. Nah, kemudian selanjutnya adalah PKG pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis sekolah, yaitu mulai tahun ajaran baru Juli 2025. Kita bergerak, tunggu ya teman-teman anak-anakku semua, tunggu di sekolah masing-masing. Kami tim petugas kesehatan akan datang ke sekolah ayah anak-anak semua untuk melaksanakan cek kesehatan gratis. Nah, kemudian cek kesehatan gratis juga untuk yang khusus yaitu untuk ibu hamil dan balita ya. Jadi balita bisa dilaksanakan di puskesmas atau posyandu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Dengan apa? Dengan identifikasi faktor resiko. Jadi dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis nanti kita tahu kita beresiko sakit apa nih atau syukur alhamdulillah kita semua sehat jadi tahu. Sehingga kita bisa mendeteksi kondisi pra penyakit dan deteksi penyakit lebih awal. Nah, kita fokus ke cek kesehatan gratis pada anak sekolah ya Ayah Bunda ya. Nah, ini adalah sasarannya Ayah Bunda, anak-anakku semua, seluruh peserta didik ya. Jadi anak usia 7 sampai 17 tahun dari SD atau MI, SMP, MTS, SMA atau madrasah aliyah atau sekolah menengah kejuruan dan sederajat termasuk barangkali ada sekolah luar biasa ataupun pesantren, kita laksanakan cek kesehatan gratis untuk anak sekolah. Demikian Ayah Bunda, itu part tadi ya, kenapa sih ada cek kesehatan gratis yang merupakan quick win, masalah-masalah kesehatan apa aja yang dijumpai atau yang ada pada anak-anak kita, anak-anak usia sekolah dan remaja, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu cek kesehatan gratis. Mari kita sengkuyung bersama kegiatan cek kesehatan gratis, baik untuk anak sekolah ataupun untuk seluruh siklus hidup. Silahkan yang belum melaksanakan cek kesehatan gratis, Ayah Bunda, Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa datang ke puskesmas atau misalnya cek kesehatan gratis institusi. Jadi misalnya Ayah Bunda kerja seperti di puskesmas Bunda Naluri ya, banyak kantor kayak gitu, daripada dari kantor datang ke puskesmas satu-satu, kantor tersebut atau institusi tempat kerja itu yang info, Bu, kami dari dinas apa mau melaksanakan cek kesehatan gratis, kami bisa jemput bola untuk datang ke sana. Demikian juga insya Allah puskesmas lain juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan cek kesehatan gratis. Dan khusus untuk anak-anak sekolah, tunggu kedatangan kami ke sekolah-sekolah anak-anakku semua. Oke, nanti pemeriksaannya apa aja
next ya di video berikutnya. Terima kasih ayah dan bunda, anak-anakku semua juga sehat selalu. Semoga bermanfaat dan kita kesadaran bersama ya. Ayo yang belum cek kesehatan gratis, kita melaksanakan cek kesehatan gratis dan kami petugas siap untuk melayani masyarakat untuk dilaksanakan cek kesehatan gratis. Demikian ayah dan bunda, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.